Materi yang pertama yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ilmu ekonomi murni, ilmu ekonomi terapan, ilmu yang sifatnya penunjang. Pengertian dan perkembangan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan salah satu bidang dari ilmu pengetahuan yang memiliki cakupan sangat luas. Adanya kebijakan dalam perusahaan juga dapat menjadikan perusahaan lebih strategis dan inovatif. Ekonomi mikro sangat berperan dalam memprediksi hingga merancang strategi suatu perusahaan ke depannya. Ekonomi mikro akan mempermudah suatu perusahaan dalam memahami perilaku, kemauan, dan kebutuhan hal yang terdapat dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, kelangkaan atau scarcity. Yang kedua, kemakmuran atau prosperity. Yang ketiga, kepuasan, satisfaction. Jadi, dapat disimpulkan ilmu ekonomi yaitu 1. Alat pemuas kebutuhan manusia yang sangat terbatas jumlahnya. 2. Bagaimana menetapkan pikiran untuk melakukan pilihan, choice, dan berbagai alternatif yang ada dengan cara mengamati segala interaksi dan aktivitas di antara agen ekonomi. Kebutuhan masyarakat. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini disebut juga kebutuhan kultural, yaitu kebutuhan yang timbul bersamaan dengan meningkatnya peradaban manusia. Jenis kebutuhan yang diperlukan setelah semua kebutuhan pokok telah terpenuhi dengan baik. Kebutuhan sekunder sifatnya menunjang kebutuhan primer, contohnya seperti makanan yang bergizi dan enak, pendidikan yang baik, pakaian yang baik, perumahan yang baik, dan sebagainya yang belum dalam kategori mewah. Kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan manusia yang ditunjukkan untuk kesenangan hidup manusia. Artinya, keberadaan barang tersier tidak begitu banyak pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Contohnya, kebutuhan akan perhiasan, mobil mewah, rumah mewah, rekreasi, dan sebagainya. 2. Kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan badan atau tubuh seseorang. Contohnya seperti makan, minuman, pakaian, sendalan, pisau cukur, tidur, buang air kecil dan besar, dan lain sebagainya. Kedua, kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang dibutuhkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu bagi jiwanya. Contohnya seperti mendengarkan musik, siraman rohani, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersosialisasi, pendidikan, rekreasi, hiburan, dan lain-lain. Kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga pada saat ini. Kebutuhan yang benar-benar diperlukan pada saat ini secara mendesak. Contohnya adalah makan karena saat lapar, pengobatan akibat kecelakaan, payung di saat hujan, dan lain sebagainya. 2. Kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan adalah pemenuhan kebutuhan yang dapat ditunda untuk waktu yang akan datang. Contohnya tabungan hari tua, asuransi, kesehatan, pergi haji, dan sebagainya. Kebutuhan menurut wujudnya. Kebutuhan material yaitu kebutuhan berupa barang yang dapat diraba dan dilihat. Contohnya buku, sepeda, komputer, rumah, pabrik, dan sebagainya. 2. Kebutuhan imaterial yaitu kebutuhan yang tidak berwujud. Contohnya keamanan, keadilan, kesehatan, kebebasan, pendidikan, dan sebagainya. Kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. Yang pertama, kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang dapat dilihat dari segi orang yang membutuhkan. Contoh, kebutuhan petani berbeda dengan kebutuhan seorang guru. Kebutuhan pelajar berbeda dengan kebutuhan buruh
pabrik. 2. Kebutuhan masyarakat, disebut juga kebutuhan kolektif atau kebutuhan sosial, yaitu alat pemuas kebutuhan yang digunakan bersama. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan akan berbagai barang dan jasa yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan sosial suatu kelompok masyarakat. Contoh adalah jalan umum, penerangan tempat umum, berserikat mengeluarkan pendapat, berbisnis, berorganisasi, telepon umum, jalan umum, WC umum, dan sebagainya. Sifat-sifat teori ekonomi. Yang pertama, variabel. Variabel adalah suatu faktor atau besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan dan merupakan unsur yang penting dalam setiap teori. Sifat variabel dapat dibedakan menjadi dua jenis, variabel endogen, variabel eksogen. Yang kedua, asumsi, merupakan salah satu syarat yang penting dalam membuat teori dalam ilmu sosial. Karena tanpa asumsi sangat sulit untuk menjelaskan sifat-sifat perhubungan di antara berbagai variabel. Dengan demikian, teori harus membuat penyederhanaan atas kejadian yang sebenarnya dalam masyarakat. Yang ketiga, hipotesis. Hipotesis yaitu suatu pernyataan yang menggambarkan keadaan yang pada umumnya. Dengan demikian, tidak 100% benar. Akan terdapat sifat hubungan di antara variabel yang berbeda dengan hipotesis yang dibuat. Sifat hubungan ini dibedakan menjadi dua golongan, yaitu hubungan langsung, hubungan terbalik. Yang keempat, membuat ramalan. Teori ekonomi dapat pula meramalkan keadaan yang akan berlaku. Ramalan tersebut dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan dalam perekonomian. Mikro dan makroekonomi. Teori ekonomi mikro merupakan salah satu bidang dengan ilmu ekonomi yang sifatnya menganalisis mengenai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Teori ekonomi makro merupakan salah satu bidang dalam ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara menyeluruh. Pelaku kegiatan ekonomi: 1 rumah tangga, 2 perusahaan, 3 pemerintah. Masalah pokok ekonomi. Masalah pokok perekonomian, masalah perekonomian klasik, masalah distributor, masalah konsumsi. Sistem perekonomian. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Pola kegiatan perekonomian. Perekonomian subsistem. Perdagangan dilakukan secara barter, yaitu perdagangan dengan cara menukar barang. Perekonomian uang. Dalam perekonomian uang, alat yang digunakan dalam tukar-menukar adalah uang. Terima kasih. Berikut adalah pemaparan tentang pengantar ekonomi mikro. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.